assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, akhirnya sudah tayang di Disney Plus Hotstar seri animasi Marvel X-Men 97 2 episode langsung ya. Gila sih, ini nostalgia banget ya teman-teman. Langsung aja kita bahas ya per episode. Tapi video kali ini akan bahas satu episode dulu ya. Nanti next kita akan bahas episode kedua langsung ya guys. Oke, langsung aja kita bahas dan nge-breakdown ya episode pertama dari seri animasi Marvel Studios X-Men 97. Here we go. Gila sih, bener-bener nostalgia sekali nonton seri animasi X-Men 97 ini. Ini aku sedang nonton ditemenin oleh para action figure aku, khususnya para X-Men Gold and the Blue Team. Walaupun belum lengkap ya. Episode pertama ini berjudul To Me My X-Men. Dibuka dengan opening Marvel Studios, tapi ini diganti dengan divisi baru Marvel, yaitu Marvel Animation. Di sini terlihat ya, ada gambar Spider-Man klasik kartun Marvel yang kemungkinan akan diadaptasi juga seperti X-Men 97 ini ya. Kita tunggu aja. Kemudian terlihat di sini animasi dari The Thing dari Fantastic Four, kayaknya juga akan dibuat seri animasinya juga ya. Wah, nggak sabar banget. Kemudian terlihat di sini ada Silver Surfer, The Watcher, Marvel Zombies Steve Rogers, serta terlihat di sini T'Challa dari animasi What If. Rest in Peace, King of Wakanda. Opening ini memperlihatkan project-project Marvel animasi berikutnya ya, yang kemungkinan lanjutannya nanti akan ada Fantastic Four, kartun Spider-Man juga akan dilanjut ya, The Spider-Man and His Amazing Friends, Spider-Man animasi klasik, dan posibilitas project lain animasi seperti Marvel Zombies, serta tadi What If. Berikutnya langsung kita disambut ya dengan opening khas para mutant di X-Men animasi, yaitu itu tuh udah kayak lagu national anthem para mutant dan X-Men lovers fans Marvel ya. Ini udah jadi national anthem, sudah jadi lagu kebangsaan para mutant dan X-Men fans Marvel khususnya ya. Mungkin dengan versi original animasi tahun 1997, namun dengan adaptasi efek yang lebih baik. Episode ini dibuka dengan berita kematian Profesor Charles Xavier. Ini set waktunya 1 tahun setelah kejadian Profesor Charles Xavier yang sekarat dan sekarang sedang dirawat di Shi'ar Empire oleh Lilandra. Next, di sini kita melihat mutant muda bernama Roberto da Costa atau biasa disebut Sunspot itu ditangkap oleh FOH atau sebuah grup fanatik yang sangat membenci mutant, The Friends of Humanity, di mana Roberto ini disinyalir adalah mutant yang berbahaya dan hendak dibunuh oleh para Friends of Humanity ini menggunakan sebuah teknologi tembakan dari robot Sentinel. Tetapi sebelum itu semua terjadi, Roberto da Costa diselamatkan oleh X-Men, Aurora Monroe serta Scott Summers, dan gak lupa ikut juga menyelamatkan Lucas Bishop. Bener-bener ya guys, ini pertarungannya keren banget, fight koreografinya bagus banget dan aku suka banget. Akhirnya Storm di sini dapat juga ya kekuatan justice-nya ya, dimana memperlihatkan Omega level mutant itu seperti ini loh kekuatannya. Walaupun aku kurang suka dengan hairstyle-nya si Aurora Monroe ini, yaitu Mohawk, tapi ya udah deh. Terlihat juga di sini Bishop bisa menyerap kekuatan ya, sesuai dengan versi komiknya. Dan juga akrobatik dan juga fight pertarungannya Cyclops atau Scott Summers keren banget ya, dikombinasikan dengan tembakan laser energinya. Singkat cerita, para tim X-Men pun berhasil menyelamatkan Sunspot. Di sini, di X-Mansion, terlihat para X-Men sedang chill dan relax gitu. Ada Gambit yang sedang menggoreng donat, lengkap dengan pakaian khas tahun 90-an ya. Jadi memang pakaian seperti ini dipakai oleh orang-orang pada zaman itu. Di sini juga ada Scott, serta iconic dress atau baju iconic si Rogue juga ada di sini guys. Mereka sedang membicarakan tentang nasib selanjutnya X-Men ketika sudah ditinggalkan oleh Profesor X. Kemudian terlihat di sini anggota X-Men yang lain, yaitu Morph. Morph ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan di seri animasi X-Men. Morph ini bukan karakter original dari komik Marvel. Jadi memang shape shiftingnya ini betul-betul unik dan menarik banget ya, menambah kehebatan tim X-Men tentunya. Morph di sini berubah dan shape shifting menjadi Charles Xavier dan suka ngejokes orangnya. Gambit pun hendak bermain-main dengan Scott ya, menyalurkan energinya dan memberikan roti untuk meledak dan mengganggu Scott, tapi segera dihentikan oleh telekinetiknya Jean Grey.
Grey. Terlihat di sini Jean Grey sudah hamil besar sekitaran 8 bulan lebih ya teman-teman. Sudah mau 9 bulan nih kehamilannya si Jean Grey. Ternyata diceritakan mereka sudah menikah dan sedang mengandung anak gitu guys. Next kita melihat ke Roberto da Costa yang sedang dirawat oleh Hank McCoy. Namun ia terkejut serta terbangun dan hendak langsung pergi meninggalkan X-Mansion. Karena dia nggak percaya ya, baik dengan Hank maupun dengan Jubilee sekalipun yang sudah tadi di sana menunggui Roberto juga. Scott dan Ororo pun datang untuk menemui Roberto dan berkata sebenarnya siapa ini Friends of Humanity dan dari mana mereka memiliki tembakan teknologi Sentinel serta memiliki akses untuk menggunakan teknologi tersebut. Namun Roberto tidak bisa menjawab karena ia tidak mengetahui apapun. Akhirnya Cyclops dan Storm mencari solusi lainnya untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan tembakan dari Sentinel ini ya, para Friends of Humanity. Roberto pun meminta hal yang lebih mengasyikkan kepada Jubilee agar dia tidak bosan. Akhirnya Jubilee mengajak Roberto ke Danger Room dan berlatih untuk menghibur kesepiannya. Tetapi bukannya malah senang di Danger Room, Roberto malah dikejutkan dengan serangan Logan atau Wolverine ya, yang menakut-nakutinya. Roberto da Costa ini nantinya juga akan join ya di grup X-Men ini, tapi nggak sekarang ya. Dia dikenal dengan role-nya di The New Mutants sebagai Sunspot. Next, Scott dan Jean menghubungi Dr. Cooper dan mempertanyakan soal kepemilikan senjata Sentinel oleh para The Friends of Unity itu. Dr. Cooper berkata tidak ada hubungannya ya. Pabrik Master Mold sudah dihancurkan untuk pembuatan Sentinel baru juga. Kemungkinan ini adalah fraksi ataupun orang lain ya yang membuat kekacauan. Jean dan Scott masih sedih karena kepergian Profesor Charles dengan banyaknya masalah yang datang juga. Jean merekomendasikan kepada Scott untuk meninggalkan X-Men dan memulai hidup baru karena mereka akan punya anak. Tetapi sepertinya Scott tidak bisa karena X-Men dan juga X-Mansion, cita-cita Profesor Charles Xavier itu sangat sekali penting. Logan, Jubilee, Morb, Gambit, Rogue itu sedang bermain bola basket, tetapi salah sasaran dan malah memecahkan jendela serta menghancurkan foto The First X-Men Team. Di sini Scott sangat marah ya dengan sikap para X-Men ini yang masih bermain-main. Tetapi Logan benci dengan sifat kepemimpinannya si Scott ini. Dan juga Jubilee berkata, karena Logan lah Roberto bisa kabur dari X-Mansion. Jean pun meminta kepada Logan serta tim yang lain untuk segera mencari Roberto dan menyelamatkannya karena dia masih belum aman. Mereka pun segera mencari Roberto ke sebuah diskotik atau klub malam. Di sini mereka saling mencari ke seluruh penjuru dan akhirnya menemukan Roberto. Rogue pun melihat orang-orang saling bersentuhan kulit dan saling menari di lantai dansa, membuat Rogue pun teringat bahwa ia tidak bisa kontak kulit dengan siapapun itu karena ia bisa menyebabkan mereka sekarat karena terserap kekuatannya ya. Makanya si Rogue itu selalu memakai sarung tangan. Ia tidak bisa menyentuh kulit manapun. Bishop serta Storm mengunjungi sebuah penjara untuk bertemu dengan kriminal yang menyebabkan dulu Profesor X itu jadi sekarat, yaitu Guy Ritchie. Mereka bertanya di mana sekarang Bolivar Trask berada, si Guy Ritchie ini, karena dia bersembunyi si Trask itu. Guy Ritchie pun tidak mau memberikan informasi apapun serta berkata jujur kepada tim X-Men. Akhirnya Jean terpaksa menggunakan Cerebro, sebuah mesin hebat ciptaan Hank atau Beast yang bisa membuat kekuatan telepatik itu 1000 kali lebih hebat. Jean pun menggunakannya untuk menembus pikirannya Guy Ritchie dan menemukan di mana sebenarnya posisi Bolivar Trask berada serta pabrik Master Mold serta beberapa robot Sentinel tersisa. Namun di sini Jean Grey melihat penglihatan yang mengerikan, membuatnya kesakitan hingga ia harus melepaskan helm Cerebro ya. Karena itu menyakiti pikirannya, bahkan ia mendapatkan halusinasi dan vision tentang anaknya, membuat Jean Grey sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Akhirnya mereka mendapatkan informasi di mana lokasi Bolivar Trask yang berada di Gurun Sahara dengan program Master Mold Sentinelnya itu. Segera ya, semua tim X-Men datang untuk menghentikan Master Mold serta beberapa robot Sentinel lagi di Gurun Sahara bersamaan dengan pesawat khas X-Men The Blackbird. Tetapi tanpa disangka-sangka dan tanpa terdeteksi, pesawat mereka diserang bombardir oleh para robot Sentinel. Seluruh anggota X-Men pun terjatuh ya, terjun langsung ke bawah dari jet mereka. Tetapi untung ada Aurora Monroe yang bisa terbang serta Rogue yang bisa terbang juga ya. Dan Morb pun langsung berubah, bertransformasi menjadi Archangel. Ini keren banget ya. Kekuatannya bisa berubah menjadi anggota mutant manapun dan meniru kekuatan serta body fisikalnya doang ya. Jadi cuman fisiknya. Jadi kalau kayak soal sihir, manipulasi ataupun telepatik itu nggak bisa. Si Morb ini cuma bisa physical transformation dan strength-nya aja gitu guys. Akhirnya semua anggota X-Men diselamatkan kecuali Scott. Scott terjun bebas
bebas namun menggunakan tembakan laser blast energinya, ia pun mendapatkan superhero landingnya ya. Seperti yang bisa dikatakan oleh Deadpool ya, superhero landing, superhero landing. Anggota X-Men pun menemukan di mana Bolivar Trask ini bersama dengan program robot Sentinelnya. Mereka pun berkumpul bekerja sama untuk menghancurkan para robot Sentinel ini ya teman-teman, lengkap dengan musik pengiring X-Men. Di sini koreografi pertarungannya keren banget ya. Masing-masing karakter ini kekuatannya pokoknya betul-betul satisfying banget sih animasi kartunnya ya guys. Akhirnya untuk mengakhiri teror dari para robot Sentinel ini, Storm pun turun nih menggunakan kekuatan manipulasi cuacanya, membuat tornado yang sangat besar dan menghancurkan semua robot Sentinel ya. Gila sih. Di sini Storm kelihatan banget ya Omega level mutantnya ya guys. Apalagi dengan terciptanya tornado besar itu menghentikan dan menghancurkan semua program Sentinel serta Master Mold Bolivar Trask. Anggota UN pun datang untuk mengamankan Bolivar Trask sehingga sukseslah misi para X-Men pada hari itu. Kembali ke X-Mansion, di sini Jubilee kembali menyemangati Roberto atau Sunspot untuk tetap tinggal di X-Mansion dan belajar menjadi seorang mutant. Walaupun di sini Sunspot atau Roberto menyembunyikan kekuatannya ya, tapi ia berani menunjukkan kekuatannya di depan Jubilee. Next kita melihat para X-Men ini sedang chill dan bermain bola basket bersama-sama. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Magneto yang datang menerobos ke kantor office-nya si Profesor X, berkata bahwa ia mewarisi semua yang dimiliki oleh Profesor Charles Xavier. Uang, properti, sekolah, bahkan tim X-Men ialah yang memimpin karena ia akan menggantikan Profesor Charles Xavier dan membawa kembali visi misi dan cita-cita Charles. Wah, di sini Magnetonya sudah nggak jadi jahat lagi ya. Dia di sini lebih berpikir positif dan lebih berpikir jenius ya, seperti Charles Xavier banget. Dan akhirnya episode pertama dari X-Men 97 animasi ini pun berakhir guys. Jujur ya, episode pertama ini sangat asyik banget, sangat seru banget. Dan betul-betul deh ya, semoga X-Men animasi ini dilanjutin lagi ya, nostalgia banget ya. Setelah lama kita nggak pernah dapat konten mutant dari Marvel, akhirnya finally kita bisa dapat konten dan juga film series dari para X-Men mutant ini walaupun versi animasi. Masih lama ya kita mau nunggu Marvel Studios di Mutant Saga, tapi ini cukup mengobati kerinduan kita dengan para X-Men dan mutant ini di layar lebar. Oke, baik kalian yang sudah nonton, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana nih yang sudah nonton episode 1, mungkin sudah nonton episode 2 juga, boleh banget ya. Kita diskusi bareng. Oke teman-teman semuanya, untuk breakdown episode kedua nanti aku upload di video yang terpisah. Pantengin terus channel Jokastoy. Thank you for watching my videos. Dan bagi like and subscribe. Bye bye and see you next time.